Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Arja, mahasiswa Magister Keperawatan Unimus dengan nomor NIM K4A022024. Ya, dalam hal ini akan membuat satu video terkait dengan rancangan penelitian yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian insomnia pada lansia. Ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester ya dari biostatistik. Sebagai pendahuluan bahwa lansia ini adalah merupakan bagian dari proses tumbuh kembang ya. Salah satu di antara masalah yang umum terjadi di lansia adalah insomnia atau sukar tidur atau susah tidur. Adapun efek samping insomnia dapat berupa gangguan fungsi mental, stres, juga depresi. 50-70% lansia di usia lebih dari 65 tahun ini mengalami insomnia. Nah, insomnia ini sendiri adalah gangguan tidur atau ketidakadekuatan tidur berdasarkan kualitas dan kuantitas tidur. Ini dari Gosir ya tahun 2024 dalam Harry Potter ya tahun 2005. Ada beberapa faktor atau banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya insomnia pada lansia. Dari penjelasan di atas kita coba tarik rumusan masalahnya, yaitu apakah ada hubungan antara jenis kelamin, sikap, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan lansia terhadap kejadian insomnia. Kemudian tujuan penelitian di sini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan jenis kelamin, sikap, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan responden dalam hal ini adalah lansia, juga untuk menganalisis hubungan antara kejadian insomnia dengan jenis kelamin, sikap responden, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan. Terkait dengan hipotesanya, kita bisa coba buat hipotesa alternatifnya. Apakah ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian insomnia pada lansia? Apakah ada hubungan sikap dengan kejadian insomnia pada lansia? Kemudian ada hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian insomnia pada lansia? Juga ada hubungan tingkat pengetahuan dan dengan kejadian insomnia pada lansia? Juga ada faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian insomnia pada lansia. Ini hipotesa alternatifnya atau biasa kita singkat HA. Kemudian hipotesa nolnya atau HO-nya, ini tidak ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian insomnia pada lansia. Tidak ada hubungan sikap dengan kejadian insomnia pada lansia. Tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian insomnia pada lansia. Tidak ada hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian insomnia pada lansia. Juga tidak ada faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian insomnia pada lansia. Hipotesa nol biasa kita sebut HO. Terkait dengan metodologi penelitian, ini jenis penelitian di sini adalah penelitian kuantitatif menggunakan desain korelasi dengan pendekatan cross-seksional. Itu dalam rangka untuk mengetahui hubungan antar variabel, yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Adapun variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas, yaitu adalah yang pertama jenis kelamin, kemudian sikap responden, kemudian tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan. Ini masuk dalam variabel independen, sedangkan variabel dependennya atau terikatnya adalah kejadian insomnia pada lansia. Sedangkan definisi operasionalnya ini dari variabel tersebut ya, baik variabel dependen maupun independen, kita coba buat definisi operasionalnya. Adapun variabel kejadian insomnia pada lansia ini kita definisikan sebagai, atau insomnia di sini kita definisikan sebagai keluhan sulit tidur yang dirasakan pada lansia dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Ini cara dan alat ukurnya biasa kita pakai dengan skala insomnia Pittsburgh ya. Hasil ukurnya dari 11 pertanyaan dalam kuesioner tadi atau alat ukur tadi dengan menggunakan skala nominal yaitu 0, 1,
2, dan 3, di mana jumlah total jawaban dari setiap item pertanyaan dapat dikategorikan sebagai berikut. Nilai 0 ini tidak ada keluhan apabila nilainya adalah atau skornya di antara rentang 11 sampai 19. Kemudian nilai 1 atau insomnia ringan rentang skornya 20 sampai 27. Kemudian insomnia sedang rentang skornya 28 sampai 36 dengan nilai 2, dan insomnia berat dengan nilai skor 37 sampai 44. Kita beri kode atau nilai 3. Kemudian dari kategori di atas ya, 0 sampai 3 tadi, kita sederhanakan menjadi 2 kriteria saja, yaitu tidak atau tidak insomnia. Kita beri kode 1, di mana tidak insomnia berarti poinnya 0 ya, yang di atas tadi ya. Kemudian 2 apabila ada insomnia, baik itu nilai 1, 2 ataupun 3, atau insomnia ringan, sedang ataupun berat. Kita kategorikan sebagai insomnia ya, dengan skala nominal tentunya. Kemudian variabel independen yang pertama, jenis kelamin. Ini dalam rangka kita definisikan untuk membedakan lansia berdasarkan gender secara fitrah ya. Kemudian alat ukurnya kita pakai kuesioner, terdiri dari 2 pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana hasilnya 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian variabel independen yang lain ini adalah sikap. Adapun definisinya adalah respon seseorang untuk menanggapi atau menilai dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lainnya ya, dan sebagainya ya, dengan hasil yang positif ataupun negatif. Ini dengan menggunakan kuesioner ya. Nah, tentang hasilnya dari beberapa pertanyaan tadi kita kategorikan menjadi 2 ya. Hasil positif apabila nilai atau skornya atau skor responden itu lebih dari 70, dan nilai negatif dengan kode 2 ya. Ini apabila nilai atau skor responden kurang dari 69,99 ya. Kemudian variabel independen tingkat pendidikan ini kita definisikan sebagai tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kejadian, perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemauan yang dikembangkan. Ini dalam bentuk kuesioner, terdiri dari pilihan kejadian pendidikan, diantaranya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Dari hasil kuesioner kita dapatkan SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya adalah variabel independen tingkat pengetahuan. Ini kita definisikan sebagai pengetahuan mengenai insomnia tentunya ya. Adalah suatu informasi yang diketahui responden mengenai gangguan tidur yang disimpan dalam memori ya, sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu. Ini dalam bentuk kuesioner ya. Kuesioner pengetahuan ini terdiri dari 16 item pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan lansia pada insomnia. Kuesioner ini diukur dengan menggunakan skala Guttman ya. Penskoran pada kuesioner ini untuk jawaban yang benar diberikan poin 2, sedangkan untuk jawaban yang salah diberikan poin 1 ya. Adapun nanti hasilnya adalah dikatakan tinggi atau kita beri kode 1 apabila nilainya lebih atau sama dengan dari 80. Kemudian nilai sedang dengan kode 2 apabila nilainya di antara rentang 70 sampai 79,99. Sedangkan nilai 3 atau kode 3 ini rendah apabila nilainya kurang atau sama dengan dari 69,99. Kemudian dari data atau definisi operasional yang telah kita buat, kita coba skenariokan ya, seolah-olah kita mempunyai pasien atau responden yang dimana responden yang kita ambil ada
dalam skenario ini ada 30 responden ya. Ya, ini di mana kita coba buatkan definisi berdasarkan definisi operasionalnya ya. Kita masukkan datanya ke dalam Excel ya. Ada di sana respondennya 1 sampai 30, kemudian ada jenis kelaminnya di mana kita sudah buatkan hasilnya 1 dan 2 ya. 1 itu apabila laki-laki dan 2 apabila perempuan. Kemudian sikapnya ini sudah dengan tadi definisi operasional yang telah kita buat. Apabila 1 ini nilainya lebih dari 70 dan itu positif ya. Kemudian 2 itu apabila nilainya kurang dari 69,99 itu negatif. Jadi kita bisa langsung tampilkan saja sikap dengan kode atau nomor 1, 2, 1, 2 dan selanjutnya ya. Kemudian kolom selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Ini juga sesuai dengan definisi operasional. Kita sudah buatkan 1 hasilnya apabila pendidikannya SD, kemudian 2 apabila pendidikannya SMP dan selanjutnya ya. Nah, kemudian dari data Excel tadi, coba kita masukkan ke dalam SPSS ya. Nah, ini kita tinggal ekspor atau impor saja ya dari data Excel tadi masuk dalam SPSS. Kita bisa lihat di data view-nya seperti ini ya. KR ini adalah responden, kemudian JK itu jenis kelamin, sikap, pendidikan, pengetahuan dan insomnia sendiri ya. Ini tampilan dalam data view. Nah, kemudian apabila kita bisa lihat di variabel view-nya, ini akan tampil seperti ini ya. Masuk ke dalam SPSS variabel view ya. Nah, untuk value-nya bisa kita sesuaikan dengan definisi operasional yang kita buat atau kategori-kategori yang telah kita buat ya. Kemudian dari ketika sudah masuk ke SPSS, coba kita analisa ya. Dengan yang pertama adalah menganalisa atau menganalisis univariatnya ya. Data yang telah masuk ke SPSS, kemudian kita coba analisis secara univariat ya. Dengan teknik yang sudah kita maklumi bersama ya. Kita klik analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian frekuensi dan selanjutnya. Sehingga pada akhirnya muncul dalam data output SPSS univariat. Ini kita bisa ketahui jenis kelamin, kemudian sikap, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan ya. Ini dari jenis kelamin kita bisa dapatkan 19 responden adalah berjenis kelamin laki-laki dan 11 responden perempuan. Begitu juga dengan sikap ya, yang bersikap positif ada 16 responden dan yang negatif ada 14, sehingga total keseluruhannya adalah 30 responden. Juga pendidikan dan tingkat pengetahuan ya, kita nanti bisa tampilkan di data output SPSS-nya ya. Sedangkan untuk analisis bivariatnya kita tahu ya tekniknya hampir sama ketika kita akan mencoba menganalisis univariatnya, yaitu dengan klik analyze di SPSS, kemudian deskripsi statistik dan cross tab ya di sini, dan langkah-langkah selanjutnya ya. Dari data atau analisis bivariat ini, ketika kita sudah sampai pada output data SPSS bivariatnya, ini akan tampil seperti ini ya. Jadi data bivariat ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar
variabel independen dan variabel dependen. Ya. Uji ini atau uji yang digunakan adalah chi-square, ya, dengan kejadian pemaknaan alfa sama dengan 0,05. Kemudian pemilihan uji square atau chi-square didasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Ya. Dan hasil analisis dikatakan ada hubungan yang bermakna apabila p-value ya lebih kecil dari 0,05 atau p kurang dari 0,05. Sebaliknya, dikatakan tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel apabila nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau p lebih besar dari 0,05. Ya, ini detailnya akan seperti ini. Ya, jadi coba kita analisis satu persatu di antara variabel tadi ya. Yang pertama adalah jenis kelamin. Ya, kita bisa ekstrak dari data output SPSS. Nah, kita bisa analisis. Ya, ini seperti ini analisis untuk jenis kelamin. Diketahui nilai signifikan p-value sebesar 0,01 ya, atau kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan angka kejadian insomnia secara signifikan. Ya, jadi karena nilai signifikannya sebesar 0,001, ini berarti lebih kecil dibandingkan 0,05, maka bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan angka kejadian insomnia secara signifikan. Dan apabila nilai signifikan p-value yang diperoleh kurang dari 0,25 ya, maka variabel ini bisa masuk dalam tahap analisis multivariat. Jadi setelah kita dapatkan analisis bivariat, penggabungan antara variabel independen dengan dependen, kalau seandainya hasilnya memenuhi kriteria, ini bisa akan dilanjutkan menuju ke analisis multivariat. Ini variabel yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sikap, di mana diketahui dari data output SPSS diketahui bahwa nilai signifikan atau p-value sebesar 0,478 ya, 478 seperti ini signifikasinya ya ini, sehingga ini lebih besar dibandingkan 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap responden dengan angka kejadian insomnia secara signifikan. Dikarenakan nilai p-value-nya yang didapat lebih dari 0,05. Nah, apabila nilai signifikan p-value yang diperoleh lebih besar dibandingkan 0,25, maka variabel ini tidak bisa masuk ke dalam tahap analisis multivariat selanjutnya. Ya. Jadi kalau yang tadi jenis kelamin bisa dilanjut ya dalam tahap analisis multivariat, tetapi untuk yang variabel ini sikap tidak bisa dimasukkan dalam tahap analisis multivariat. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Ini juga nilai p-value-nya yang diperoleh adalah 0,448 ya. Ini jelas lebih besar dari 0,05, maka secara otomatis variabel ini tidak atau bisa disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kejadian insomnia. Jadi tingkat pendidikan tidak ada hubungan, tidak berhubungan ya, tidak ada hubungan sama sekali, atau tidak ada hubungan yang signifikan dengan kejadian insomnia. Dan selanjutnya adalah variabel tingkat pengetahuan, di mana kita peroleh p-value-nya ini sebesar 0,804. Ini mohon maaf ya, 0,804. Nah, berarti apa? Ini lebih besar dibandingkan
p-value ya. Jadi atau lebih besar dari 0,5. Maka variabel ini bisa disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian insomnia. Begitu juga ini tidak bisa masuk dalam tahapan analisis multivariat ya. Nah, kemudian tadi setelah bivariat kita sudah selesai analisis, kita lanjut ke analisis multivariat ya. Ya, tekniknya atau tahapan-tahapannya sama pada saat kita masih di di lembar SPSS, kita bisa klik-klik ya di menu tertentu yang nanti bisa langsung muncul data output SPSS multivariat seperti ini. Ya, nah kita ambil dalam kotak variabel in the equation ya. Nah, kita bisa lihat step-stepnya ya. Ini ada 3 step ya, step 1, step 2, dan step 3. Kita akan fokus fokus pada step step 3 ya. Pada output ini atau variable in the equation ini peneliti fokus pada step 3 ya. Di mana step tersebut menunjukkan urutan variabel independen mana yang paling berpengaruh secara dominan terhadap variabel dependen ya. Di mana step 2 tadi ya, ini variabel sikap memiliki nilai signifikan 0,133, kemudian variabel tingkat pengetahuan memiliki nilai signifikan 0,479, kemudian variabel tingkat pendidikan memiliki nilai signifikan 0,955 ya pada step 1. Nah, untuk itu ketika variabel di atas memiliki nilai signifikan atau p-value lebih besar dibanding 0,05, maka bisa disimpulkan tidak berpengaruh terhadap kejadian insomnia sehingga tereliminasi untuk tahap analisis multivariat. Sedangkan untuk step 3-nya, ini variabel jenis kelamin memiliki nilai signifikan atau p-value sebesar 0,003. Ini kurang dari 0,05. Ini sehingga bisa disimpulkan jenis kelamin ini berpengaruh secara parsial terhadap kejadian insomnia dengan ODD rasio sebesar 63,837. Variabel sikap memiliki nilai signifikan p-value sebesar 0,150 atau lebih besar ya dibandingkan 0,05, sehingga berkesimpulan bahwa variabel sikap tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kejadian insomnia. Kesimpulannya bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah variabel jenis kelamin ya, yang memiliki nilai signifikasi sebesar 0,003 ya. Kemudian variabel sikap memiliki nilai signifikasi sebesar 0,150, kesimpulan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kejadian insomnia. Ya. Kemudian sebagai penutup, ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian insomnia pada lansia. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak ada hubungan antara sikap dengan kejadian insomnia pada lansia. Ini untuk menjawab hipotesa ya yang di depan sana. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada hubungan pendidikan dengan kejadian insomnia pada lansia, dan yang keempat tidak ada hubungan pengetahuan dengan kejadian insomnia pada lansia. Jadi sekali lagi ini hanya skenario saja, kebetulan data yang kami pakai hasil akhirnya adalah seperti ini.